warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejarah semua? Selamat siang, pagi, malam. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video terkait dengan salah satu materi kelas 12 sejarah minat. Nah, materinya apa? Coba kita simak bersama-sama. Baik, untuk media pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan belajar tentang nanti kita akan belajar tentang Perang Teluk. Perang Teluk ini masuk di pelajaran kelas 12 di sejarah minat di semester 1. Perang Teluk dalam sejarahnya terjadi sebanyak 3 kali. Perang Teluk 1 itu melibatkan 2 negara, yaitu Iran versus Irak. Jadi tahun 1980 sampai 1988. Yang kedua, Perang Teluk 2 melibatkan Irak versus Kuwait, terjadi tahun 1990 sampai 1991. Kemudian Perang Teluk 3 melibatkan Irak versus Amerika Serikat, yaitu invasi pada tahun 2003. Lanjut ya. Nah, kita mulai pembahasan di Perang Teluk 1. Irak versus Irak. Irak versus Iran. Ini ada foto-foto peristiwa peperangan yang terjadi pada waktu itu. Negara tetangga tetapi berperang. Nah, kemudian Perang Teluk 1 merupakan perang yang terjadi antara Irak dan Iran selama 8 tahun dari tahun 1980 sampai 1988. Persaingan kedua negara ini sebenarnya tidak berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adanya perbedaan orientasi politik dan kelompok etnis. Ini adalah peta kawasan Timur Tengah, di mana ada perbatasan dengan Afrika, kemudian Asia, di mana banyak negara-negara yang berdekatan, seperti Irak, Iran, Kuwait, nanti yang terlibat dalam Perang Teluk. Perang Teluk 1. Nah, ini peta yang memperlihatkan letak geografis antara Irak dengan Iran, di mana mereka punya merupakan negara bertetangga. Latar belakang. Faktor yang pertama itu adalah munculnya revolusi Islam Iran. Adanya revolusi di Iran oleh Ayatullah Khomeini tahun 1997. Kemudian yang kedua, penguasaan Shah al-Arab, yaitu dibatalkannya perjanjian Algiers oleh Irak, salah satunya berisi tentang batas wilayah Shah al-Arab. Yang ketiga, perebutan kekuasaan Saddam Hussein ingin mengulang kejayaan era Babilonia pada Raja Nebukadnezar. Yang keempat, persatuan klasik, adanya konflik klasik antara Syiah dan Sunni, dan juga antara Babilonia dengan Persia. Yang kelima, faktor minyak bumi. Kaya akan minyak bumi membuat Irak ingin menguasai satu sama lain, dan batalnya perjanjian Algiers. Revolusi Iran tahun 1979 yang dipelopori oleh Ayatullah Khomeini. Peta perang Irak dan Iran tahun 1980 sampai 1988. Perang Teluk 1.
Kemudian jalannya perang. Pada tanggal 4 September 1980, Iran menyerang Irak yang menyebabkan orang-orang Irak meninggal dan luka luka. 22 September 1980, Irak melakukan serangan balasan dan berlanjut hingga 8 tahun. Akhir Perang Teluk I adalah setelah PBB menuntut keduanya mengakhiri perang dan berakhir pada tanggal 20 Agustus 1988. Akhir Perang Teluk I. Perang ini berakhir setelah adanya resolusi PBB nomor 598 tentang gencatan senjata. Perang Teluk I pun berakhir, Irak dan Iran pun harus mengakhiri perang karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, menipisnya kemampuan ekonomi. Yang kedua, menguatnya arus modernisasi. Yang ketiga, menurunnya semangat bertempur. Yang keempat, ketidakseimbangan hubungan internasional. Jalannya perang, keikutsertaan asing. Siapa yang terlibat kira-kira? Sejarah semua? Ya, yang terlibat adalah Amerika. Oke, kita masuk di pembahasan Perang Teluk II. Irak versus Kuwait. Perang Teluk Persia II disebabkan oleh invasi Irak atas Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 dengan strategi gerak cepat yang langsung menguasai Kuwait. Latar belakang. Faktor-faktor. Yang pertama adalah sengketa Irak Kuwait tentang masalah minyak di Padang Rumaillah. Yang kedua, ambisi Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin negara-negara Arab seperti Nebukadnezar dan diklaim Kuwait dahulu kala bagian dari Irak. Yang ketiga adalah runtuhnya ekonomi Irak pasca Perang Teluk I. Irak mempunyai banyak hutang. Dan yang keempat, kuota minyak bumi, pelanggaran kuota minyak bumi oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab sehingga harganya anjlok. Nah, ini adalah pemimpin Irak pada masa Perang Teluk, yaitu Saddam Hussein. Jalannya perang. Invasi Irak pada 2 Agustus 1990 mendapat kecaman dari berbagai pihak. PBB mengeluarkan resolusi nomor 660 agar Irak menarik diri dari Kuwait dengan batas penarikan 15 Januari 1991. Sampai 15 Januari 1991, Irak belum menarik pasukannya. 17 Januari 1991, Amerika melakukan penyerangan besar-besaran dengan sarana strategis. Perang kedua berakhir pada tanggal 28 Februari 1991. Secara umum, Perang Teluk II membawa beberapa akibat sebagai berikut. 1. Peranan Amerika Serikat semakin dominan dalam politik Timur Tengah. 2. Perpecahan di negara Arab. Yang ketiga, perekonomian Irak mengalami kehancuran setelah terkena blokade ekonomi dan sanksi embargo dari PBB. Yang keempat, ladang minyak Kuwait mengalami kerusakan berat. Ini adalah beberapa dokumentasi yang berhasil diambil pada masa Perang Teluk II, di mana sudah melibatkan senjata lahir seperti tank, roket, sehingga menimbulkan termasuk juga penggunaan senjata-senjata modern. Kemudian kita masuk yang ketiga adalah Perang Teluk III, invasi Amerika Serikat ke Irak. Perang Teluk III, invasi AS ke Irak. Awal tahun 2003, AS berniat menyerang Irak dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnahkan seperti senjata kimia, biologi, dan nuklir. PBB pun memeriksa persenjataan di Irak bulan Januari dan Februari 2003. Hasilnya, mereka tidak menemukan bukti-bukti kepemilikan senjata tersebut di Irak. Namun AS tetap pada rencananya walaupun banyak negara yang menentangnya. Atas perintah Presiden
George Walker Bush, Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan serangan ke Irak pada tanggal 21 Maret 2003 dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, ingin menghancurkan senjata massal milik Irak. Yang kedua, menyingkirkan ancaman teroris internasional. Yang ketiga, membebaskan rakyat Irak dari penindasan rezim Saddam Hussein dengan cara menggulingkan Saddam Hussein dari kursi presiden. Saddam Hussein dituduh berkolaborasi dengan teroris internasional Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Perang Teluk Tiga, di mana Amerika Serikat mengerahkan hampir seluruh pasukannya untuk menyerang Irak. Jalannya perang, invasi AS ke Irak. Tanggal 20 Maret, salah satu kesatuan yang berada di garis depan adalah Divisi Infanteri ketiga Amerika Serikat. Dalam strategi militer, divisi ini akan menjadi salah satu ujung tombak serangan darat untuk menembus perbatasan Irak. AS menyerang Irak dari segala sisi dengan kekuatan penuh. Dikerahkan juga kapal induk AS dalam serangan ini. Akhir perang. Perang yang tidak imbang antara Amerika Serikat dan Irak membuat perang berlangsung sengaja. Tanggal 9 April 2003, perang dinyatakan berakhir dengan dikuasainya kota Baghdad dari pasangan AS. Namun, senjata pemusnah massal yang menjadi alasan utama serangan AS dan sekutunya ke Irak tidak juga diketemukan. Dampak perang. Perang selalu menimbulkan dampak negatif. Yang pertama adalah jatuhnya partai dan Saddam Hussein yang sebelumnya memegang kuasa di Irak sejak Februari 1968 sampai 2003, mengambil alihan pemerintahan Irak yang dilakukan oleh pasukan koalisi. Munculnya pemberontak Irak dan kekerasan antar kelompok di Irak, pemilihan pemerintah Irak yang baru, kebencian masyarakat Irak dan Arab terhadap Amerika Serikat. Ini adalah beberapa situasi perang Teluk Tiga, di mana melibatkan senjataan modern, kemudian disusul dengan protes dari rakyat Irak sendiri, sampai nanti adalah hukuman mati bagi Saddam Hussein.